Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasra Kimal. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktik fisika, yaitu menghitung besar percepatan gravitasi bumi dengan percobaan gerak jatuh bebas. Pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan dari percobaan ini. Tujuan dari percobaan ini adalah 1. Menghitung besar percepatan gravitasi bumi melalui percobaan gerak jatuh bebas dan memahami besarnya yang mempengaruhi besar percepatan gravitasi bumi. 2. Menyajikan laporan hasil percobaan gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep energi dan hukum kekekalan energi. Dasar teori tersebut berdasar dari kinematika, yaitu ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa mempedulikan penyebab timbulnya gerak. Terdapat dua jenis gerak lurus, yaitu GLB gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Suatu benda yang jatuh dari ketinggian tanpa kecepatan awal, maka massa benda tersebut akan mengalami gerak jatuh bebas yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Suatu benda dikatakan mengalami gerak jatuh bebas jika benda tersebut bergerak tegak lurus menuju pusat bumi dan selama gerakannya benda mengalami percepatan gravitasi konstan. Secara umum, gerak yang dipengaruhi gravitasi bumi memiliki bentuk yang seperti tertera pada gambar yang saya sedang tampilkan. Di sini saya akan menambahkan materi tentang energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi dari objek yang merupakan kecenderungan tak terhingga dalam arah gaya yang dihasilkan dari energi potensial. Sedangkan energi kinetik adalah energi gerak yang disebut juga sebagai energi dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan serta prosedur eksperimen yang dilakukan dalam percobaan tersebut. Alat yang dibutuhkan adalah bola kasti 1 buah, bola pingpong atau bola tenis meja 1 buah, stopwatch yang ada di HP atau yang kalian punya, meteran, timbangan digital, dan kertas milimeter. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah ukur massa bola pada timbangan, siapkan dan pegang bola pada ketinggian yang telah ditentukan, ukur ketinggian, atur stopwatch, kemudian siapkan stopwatch untuk mulai menghitung. Lalu lepaskan bola dan catat waktu, ulangi langkah tersebut sebanyak 5 kali berdasarkan sesuai dengan ketinggian yang berbeda. Berikut adalah hasil pengamatan dari bola kasti dengan jarak tempuh 1 meter, waktu tempuh 0,42 second, waktu tempuh 0,1632. Jarak tempuh 1 meter, waktu tempuh 0,2 second dibagi 0,1632 sama dengan 12,25 meter per second. Menghitung percepatan gravitasi, yaitu diperlukan 2 dikali 1 dibagi 0,1632, hasilnya 12,25 meter per second. Berikutnya dalam ketinggian 1,2 m menghasilkan waktu tempuh 0,45. Maka 2 dikali 1,2 dibagi 0,1862 menghasilkan 12,88 meter per second persegi. Yang ketiga, dalam ketinggian 1,5 meter menghasilkan waktu tempuh 0,73 second, yaitu 2 dikali 1,5 dibagi 6821 sama dengan 4,39 meter per second. Yang keempat, dalam jarak tempuh 1,8 meter dan waktu tempuh 0,75 per second, maka percepatan gravitasinya 2 dikali 1,8 dibagi 0,7521 menghasilkan 4,78 meter per second. Yang kelima, dalam jarak tempuh 2 meter, waktu tempuh 0,86 per second, maka percepatan gravitasinya adalah 2 dikali 2 dibagi 0,9255 sama dengan 4,32 meter per second persegi. Yang kedua adalah bola pingpong yang memiliki massa benda 2,7 gram dan 0,0027 kg. Jarak tempuh 1 meter, waktu tempuh 0,39 second. Maka percepatan gravitasinya adalah 2 dikali 1 dibagi 0,1521 sama dengan 13,14 meter per second persegi. Yang kedua, dalam jarak tempuh 1,2 meter memiliki waktu tempuh 0,42 second, maka 2 dikali 1,2 dibagi 0,1764 sama dengan 13,60 meter per second. Yang ketiga, dalam jarak tempuh 1,5 meter memiliki waktu tempuh 0,69 second, maka 2 dikali 1,5 dibagi 0,4761 sama dengan 6,30 meter per second persegi. Yang keempat, dalam jarak 1,8 meter menghasilkan waktu tempuh 0,73 per second,
maka percepatan gravitasinya adalah 2 dikali 1,8 dibagi 0,5329 menghasilkan 6,75 meter per second. Dalam jarak tempuh 2 meter memiliki waktu tempuh 0,82 per second, maka percepatan gravitasinya adalah 2 dikali 2 dibagi 0,6724 menghasilkan 5,94 meter per second. Berikut adalah pengamatan energi potensial dan energi kinetik dalam bola pingpong yang memiliki massa 2,7 gram atau 0,0027 kg. Tingginya 4 meter, energi potensialnya 0,0027 dikali 10 dikali 4 sama dengan 0,108, kecepatannya 0, energi kinetiknya 0, energi mekaniknya 0,108 tambah 0 sama dengan 0,108. Terus yang kedua, tingginya 3,5 meter, energi potensialnya 0,0027 dikali 10 dikali 3,5 sama dengan 0,0945, kecepatannya 10, energi kinetiknya 0,035, energi mekaniknya 0,0945 tambah 0,035 sama dengan 0,108. Yang ketiga, tingginya 3 meter, energi potensialnya 0,0027 dikali 30 kali 3 sama dengan 0,031, memiliki kecepatan 20, energi kinetiknya 0,027, energi mekaniknya 0,1 tambah 0,27 sama dengan 0,108. Yang keempat, tingginya 2,5 meter, energi potensialnya 0,0027 dikali 10 dikali 2,5, energi kecepatan menghasilkan 0,0675, energi kecepatannya 30, energi kinetiknya 0,0405, energi mekaniknya 0,675 tambah 0,4405 sama dengan 0,108. Dalam tinggi 2 meter, energi potensialnya 0,0027 dikali 10 dikali 2 sama dengan 0,054, kecepatannya 40, energi kinetik 0,054, energi mekanik 0,054 tambah 0,0054 sama dengan 0,108. Kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin besar jatuh benda, maka waktu tempuh yang diperlukan benda untuk sampai di tanah juga semakin besar. Masanya semakin besar massa benda tersebut, maka semakin cepat juga benda tersebut jatuh ke permukaan tanah karena memiliki tekanan udara yang kecil. Gravitasi percobaan ini sesuai dengan massa benda yang dicoba. Energi potensial harus mengetahui massa dan tinggi, sedangkan energi kinetik dipengaruhi kecepatan dan massa benda. Berikut adalah diskusi pertanyaan. Dari hubungan tersebut, besaran yang saya dapatkan adalah besaran waktu yang diperoleh dengan menjatuhkan benda, yang kedua besaran massa yang diperoleh dari berat benda, yang ketiga besaran waktu yang diperoleh dari menghitung kecepatan benda jatuh melalui stopwatch. Yang ketiga, jika benda berbeda berat yang dijatuhkan secara bersamaan, maka benda yang lebih dulu jatuh sampai ke lantai adalah bola kasti karena lebih berat dibanding bola pingpong. Yang keempat, berdasarkan data percobaan yang telah saya lakukan, gravitasi pingpong adalah 5,94 meter per second persegi, massanya 2,7 gram, waktunya 0,82 second, ketinggian 2 meter. Gravitasi kasti 4,32 meter per second, massanya 2,9 gram, waktu kecepatannya 0,86 dan ketinggian 2 meter. Sekian dari saya, Ines Rukmil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.